Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan, selamat datang di ibadah remaja hari ini, Sabtu 25 Juli 2020. Ibadah kita kali ini masih dalam bentuk online, namun hal ini tidak mengurangi sukacita kita bersama dalam menyembah Tuhan di Persekutuan Remaja GPID Koinonia Palu. Mari dengan penuh sukacita kita memuji Tuhan dengan nyanyian pujian Hari Ini Kurasa Bahagia. Mari kita buka ibadah ini dengan doa, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak remaja GPID Koinonia Palu saat ini datang ke hadirat-Mu dengan ucapan syukur, karena Tuhan masih tetap memelihara dan melindungi kami sampai saat ini. Tuhan Yesus, sekarang kami hendak memulaikan ibadah remaja kami, walaupun hanya melalui video di rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dan kiranya ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, amin. Pembacaan kitab Mazmur saat ini terdapat dalam Mazmur pasal 100 ayat 1-5. Saya akan membacakannya untuk kita semua dan teman-teman mengikutinya dari tempat masing-masing. Mazmur 100 ayat 1-5. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Menyambut pembacaan Mazmur ini, mari kita naikkan pujian bersuka dalam Tuhan. Mari kita
Tiba saatnya kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Pelayanan firman Tuhan saat ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Since Louis Siwi Pariyama MSI. Sambil mempersiapkan diri, mari kita naikkan pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab, mari berdoa. Ya Tuhan, kami mau membaca Alkitab dan belajar darinya. Mohon beri kami hikmat agar kami dapat mengerti dan melakukan apa yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman remaja yang kekasih dalam Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan satu bagian Alkitab dalam surat Roma pasal 14 ayat 1 hingga ayat 12. Roma 14 ayat 1 hingga ayat 12. Saya akan membaca secara khusus ayat yang menjadi penekanan dan tema kita pada saat ini, yaitu ayat 12. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Teman-teman, apa kabar? Saya berharap bahwa semua sehat, tetap semangat dan bersukacita, walaupun kita masih harus tetap membatasi aktivitas di luar rumah. Bagaimana dengan teman-teman yang sekolah, SMP, SMA? Bagaimana proses belajar di rumahnya? Apakah sudah bisa beradaptasi dengan situasi yang baru ini? Apakah proses belajar itu bisa kalian nikmati? Ya, berharap bahwa kita tidak menjadi lesu dalam situasi ini. Nah, bagaimana kita merespon keadaan ini, bagaimana kita bersikap dalam situasi ini, itu dibutuhkan kematangan diri kita. Mungkin tidak berlebihan jika saya katakan bahwa
situasi ini menuntut kita untuk bertanggung jawab dengan diri kita, bertanggung jawab dengan hidup kita. Seperti tema kita saat ini, remaja yang bertanggung jawab. Apa maksudnya? Tanggung jawab apa? Apakah kita sudah cukup besar untuk bertanggung jawab, dan bagaimana kita bisa menjadi remaja yang bertanggung jawab? Teman-teman, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab itu diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Kalau terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Secara umum, tanggung jawab dimengerti sebagai kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Jadi yang namanya tanggung jawab itu berkaitan dengan kewajiban dan kesadaran. Setiap orang, besar atau kecil, sebenarnya dituntut untuk bertanggung jawab dalam hidupnya. Karena tanggung jawab itu adalah ciri manusia beradab. Jadi apakah kita ini berakhlak, apakah kita ini beradab atau tidak, itu dilihat dari apakah kita bertanggung jawab atau tidak. Kita pinjam HP teman, lagi asik pakai HP itu di tangan kita, tiba-tiba ngadat. Apa yang akan kita lakukan? Kembalikan HP itu diam-diam, pura-pura tidak tahu, atau memberitahu apa yang terjadi kepada yang punya HP? Yang paling gampang dan sering kita lakukan yang mana? Pura-pura tidak tahu, kembalikan dengan diam-diam. Pasti tanya sama yang punya, langsung jawab, kemarin waktu saya pakai baik-baik saja kok. Atau malah mengkambing hitamkan orang lain, kayaknya si A, soalnya kemarin waktu saya main dia ambil dari saya, mungkin waktu di tangannya dia itu HP bermasalah. Padahal kita tahu HP itu ngadatnya di mana, permasalahannya di mana. Lagi dalam proses belajar daring, jadwal belajarnya jam 7.30, tapi terlambat bangun, akhirnya tidak bisa ikut kelas. Apa yang kita lakukan? Tidak sedikit yang marah-marah sama mama. Kenapa mama tidak membangunkan saya? Ngomel sama teman, kenapa kau tidak ingatkan saya? Atau menggerutu, guru juga terlalu cepat kelasnya selesai. Itu paling gampang kita lakukan, ya. Dan sikap-sikap ini menunjukkan ciri orang yang tidak bertanggung jawab. Yang sekolah siapa? Yang belajar siapa? Yang terlambat bangun siapa? Kenapa orang lain yang dipersalahkan? Tidak mau menanggung resiko, tidak mau dipersalahkan, padahal memang salah, tidak mau dituntut, apalagi ganti rugi. Dan yang kayak begini banyak. Apakah karena banyak maka itu benar? Tentu tidak. Banyak orang yang memilih sikap seperti ini, tetapi itu bukan sikap yang baik. Saat ini kita diajak untuk melihat bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas hidupnya. Setiap orang harus bertanggung jawab atas dirinya. Tadi Paulus menulis di ayat 12, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Nah teman-teman, Tuhan menciptakan kita dengan kehendak bebas. Kita bebas memilih, menimbang, lalu memutuskan sesuatu. Kita bebas memilih mau pacaran atau jangan dulu. Mau pacaran dengan si A atau si B. Mau berteman dengan siapa. Mau ikut tren mode yang mana. Mau belajar apa. Mau sekolah di mana. Kita bebas menentukan pilihan. Dan pilihan kita bisa berbeda dari orang lain. Tetapi kebebasan itu berjalan bersamaan dengan tanggung jawab.
karena kita yang memilih, maka kita juga yang harus mempertanggungjawabkan pilihan kita. Sudah cukup besarkah saya untuk bertanggung jawab? Sudah. Pada batas tertentu dengan tugas dan kewajiban kita. Nah, teman-teman yang kekasih dalam Tuhan, saya harus bertanggung jawab dengan apa? Saya harus bertanggung jawab tentang apa? Saya harus bertanggung jawab dengan diri saya. Saya harus bertanggung jawab dengan seluruh hidup saya. Saya harus bertanggung jawab dengan pendidikan saya, dengan sekolah saya. Saya harus bertanggung jawab dengan pergaulan saya. Saya harus bertanggung jawab dengan kesehatan saya. Saya harus bertanggung jawab dengan tubuh saya. Bagaimana caranya? Rasul Paulus dalam bacaan kita di Roma 14 ayat 1 hingga 12 memberi nasihat kepada kita bagaimana kita bertanggung jawab dengan hidup kita. Ada 2 poin yang mau kita lihat. Yang pertama, di ayat 5 ia menulis begini. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, biarkan masing-masing orang menentukan pendiriannya sendiri. Dalam konteks jemaat Roma, hal ini berkaitan dengan kebiasaan yang dilakukan oleh jemaat. Ya, dalam kelompok-kelompok ada yang disebut dengan yang kuat imannya, itu pemakan segala. Dan ada yang disebut lemah imannya, itu yang berpantang, yang milih ini haram atau halal. Ada yang percaya pada hari baik, ada yang menerima semua hari sama saja, gitu kan. Nah, dalam perikop tadi kita menemukan bahwa ini kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan itu berdasarkan keyakinan mereka dan berbeda satu dengan yang lain. Yang mana yang benar, mana yang salah? Paulus tidak mempersoalkan yang mana yang benar, yang mana yang salah, tetapi ia menekankan apa yang harus mereka lakukan dengan perbedaan kebiasaan, dengan perbedaan keyakinan, pemahaman, dengan perbedaan perilaku, yaitu bahwa setiap kamu itu mestinya meyakini apa yang kamu pilih. Setiap kamu itu mestinya masing-masing orang yakin dengan itu, harus menentukan pendirian sendiri. Dan ini penting bagi kita anak-anak remaja, ini hal yang penting. Kita mungkin suka ikut orang, ikut pendapat orang. Mau sekolah di mana? Tanya teman. Mau pakai baju apa? Kita pikir pendapat teman. Sangat bergantung pada orang lain. Kenapa? Karena dalam diri kita ada ketakutan yang besar, yaitu ketakutan akan penolakan. Kita takut ditolak oleh orang lain. Yang kita mau adalah diterima. Dan supaya kita diterima, seringkali kita melakukan apa yang dimau orang lain, walaupun itu nggak sesuai dengan kemauan kita. Bahkan ada orang yang melakukan apa yang dia tahu itu nggak benar, itu melanggar. Tetapi supaya ia diterima, ia melakukannya. Akhirnya kita tidak bisa bertanggung jawab. Ketika ada masalah, kita akan mengalihkan tanggung jawab itu kepada orang lain. Itu karena teman saya. Karena kita melakukan itu bukan berdasarkan pilihan kita, bukan berdasarkan keputusan kita, bukan berdasarkan pendirian kita, apa yang kita anggap sebagai baik, berdampak baik untuk diri kita. Kita harus belajar untuk menentukan pendirian kita sendiri. Dalam 1 semester ini, belajar di rumah saja, kita yang menentukan
bagaimana saya mengatur waktu saya, bagaimana saya belajar, cara belajar saya seperti apa, jam-jam belajar yang tepat untuk saya yang mana, bagaimana saya menggunakan fasilitas yang ada, apa yang mau saya pelajari. Karena kita punya kecerdasan masing-masing, kita punya lingkungan yang berbeda, kita punya gaya belajar yang berbeda, kita punya minat yang berbeda. Jadi kita mesti menentukan, termasuk kita harus menentukan apa yang mau saya capai dalam semester ini dengan belajar dalam jaringan ini. Apakah saya akan memanfaatkan semua yang ada demi kebaikan saya atau tidak. Ketika saya menentukan itu, maka saya harus melakukan itu dengan yakin. Saya bertanggung jawab untuk itu. Kalau ada yang bilang bahwa kamu harusnya hari ini belajar ini, tapi saya ingin memperdalam pelajaran yang lain, itu pilihan saya, maka lakukan itu. Kita harus yakin dengan apa yang kita pilih. Tetapi ketika kita memilih, ketika kita mempertimbangkan, maka kita harus memikirkan apa dampaknya bagi kita. Yang kedua, sebagaimana kita mesti punya pilihan, orang lain juga punya pilihan. Dan pilihan itu bisa jadi berbeda dari kita. Maka kita bisa belajar bertanggung jawab dengan menghargai pendirian, menghargai pandangan, pendapat orang lain. Pilihan orang lain yang berbeda dari kita itu. Di ayat 1 Paulus menulis begini: terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, jangan bertengkar dengan dia mengenai pendiriannya. Artinya kira-kira, jangan mempersoalkan kebiasaannya, jangan mempersoalkan pilihannya, keyakinannya, keputusannya. Terima dia walau dia beda dari kita. Dan harus diakui bahwa ini juga tidak mudah. Untuk anak remaja itu tidak mudah. Di kalangan remaja, perundungan atau bully itu seringkali terjadi. Kita mencela, kita menghina, kita menghakimi pilihan orang lain, pendapat orang lain, penampilan orang lain, ya. Kita menilai orang yang berbeda dari kita itu tidak baik, mereka kita paksa untuk mengikuti keinginan kita. Sangat tidak adil ketika kita memaksakan orang lain untuk mengikuti apa yang kita mau, karena mereka juga sama seperti kita punya pilihan-pilihan, punya pertimbangan-pertimbangan, punya situasi-situasi yang berbeda dari kita. Kita mempertanyakan, kenapa kamu pakai baju itu? Kenapa harus pacaran dengan dia? Kenapa kamu sekolah di situ? Kenapa potongan rambutnya kayak begini? Kenapa bodi kamu begitu? Kita menghakimi orang lain, kita menghina, kita mencela. Ini ciri orang yang tidak bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang menerima perbedaan pilihan, perbedaan keputusan, perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, perbedaan perilaku. Sebagaimana kita ingin diterima, kita harus belajar untuk menerima orang lain yang berbeda dari kita. Lalu ada yang mungkin berkata, tapi saya juga dibully. Apa yang harus saya lakukan? Kembali ke poin yang pertama. Yakin dengan apa yang kita pilih. Yakin dengan pendirian kita. Jalani. Beda dengan yang lain, tidak jadi soal. Ini saya. Ini pendirian saya. Ini pilihan saya. Saya yang menjalaninya. Saya mempertimbangkan semuanya dan itu baik bagi saya. Nah, teman-teman yang kekasih dalam Tuhan, 2 poin saja. Tapi itu penting. Dan itu harus didasarkan pada kesadaran bahwa kita ini milik Tuhan.
Kita ini diciptakan oleh Tuhan. Kita punya peran, kita punya kewajiban. Dan kita dipanggil untuk bertanggung jawab dalam hidup kita. Dengan tugas-tugas kita, dengan kewajiban-kewajiban kita, di rumah, di sekolah, di mana saja. Kita dipanggil untuk bertanggung jawab dengan hidup kita, dengan apa yang kita pilih, dengan apa yang kita lakukan. Ketika kita menimbang-nimbang sesuatu, segala sesuatu yang kita pikir baik untuk kita, belum tentu kemudian jalan kita tanpa masalah. Tapi kalau kita yakin dengan itu, kita harus bersedia untuk menerima berbagai konsekuensi dan menghadapinya. Belajar untuk bertanggung jawab dengan pendirian kita. Belajar untuk bertanggung jawab dengan hidup kita. Belajar untuk bertanggung jawab dengan diri kita. Tidak ada jalan yang tidak berisiko. Tidak ada pilihan yang tidak berdampak. Kemampuan untuk bertanggung jawablah yang dibutuhkan. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berkonsentrasi menghadap Tuhan. Dan doa syafaat akan dipimpin oleh Pendeta Sincel Loisa Siwi Pariyama MSI. Mari kita angkat satu pujian, mampirlah dengar doaku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau mengaruniakan kami berkat-berkat-Mu. Dalam masa remaja ini kami mohon Tuhan beri kami hikmat, agar kami memilih apa yang baik bagi kami. Dan agar kami yakin dengan pilihan kami, dan kami menjalaninya walaupun seringkali itu berbeda dengan pilihan teman-teman kami. Tolong kami untuk menjadi remaja-remaja yang bertanggung jawab, yang tidak mengkambing hitamkan orang lain, yang tidak melakukan menurut kata orang semata, tetapi bertanggung jawab dengan pilihan kami, bertanggung jawab dengan hidup kami, bertanggung jawab dengan tubuh kami, bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang diberikan bagi kami. Tolong kami, karena kami membutuhkan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akhiri ibadah ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dalam ibadah ini. Terima kasih atas ibadah yang telah berlangsung dengan baik. Izinkan kami dapat bertemu lagi dalam ibadah di hari Sabtu mendatang, walaupun dalam bentuk ibadah online. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Teman-teman, ibadah kita telah berakhir. Tetap dengarkan dan lakukanlah firman Tuhan dalam hidup kita. Rajin berdoa dan hormati ayah dan ibu. Sebagai lagu penutup, kita nyanyikan pujian Terima Kasih Tuhan.
teman-teman, kita akan masuk dalam sesi ruang organisasi yang berisi pengumuman-pengumuman penting seputar pelayanan PLK Remaja GPID Koinonia Palu. Kepada Kanensi Damanik, dipersilakan. Shalom teman-teman, saya atas nama pengurus remaja mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dan kerja keras teman-teman semua untuk ikut serta melaksanakan ibadah remaja kita dalam bentuk online video saat ini. Dan untuk minggu depan kita masih tetap menggunakan ibadah online dalam bentuk video dan teman-teman akan bertugas nanti akan dihubungi oleh pengurus remaja secara pribadi. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah bertugas pada saat ini dan terlebih untuk Ibu Pendeta Since Luisa Pariama atas siraman firman Tuhan saat ini, kami mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Stay safe, stay healthy, dan jangan lupa pakai masker. Dah.